Ya dong ngelak apa ora? Ngelak. Ayo tak tukokke ayamnya kah ngomong. Laper. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami bersama dengan teman-teman dari BPP Kecamatan Kajuran melakukan pengocoran di tanaman timplot cabai, dan kami melakukan pengamatan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada teman-teman semuanya berkaitan dengan tanaman cabai yang kita tanam. Oke, tetap ikuti di channel kita bersama Aris Supriyatmoko di channel Penyuluh Pertanian Official. Oke. Halo, semangat pagi buat teman-teman semuanya. Pagi ini kita akan melakukan kegiatan pengocoran teman-teman. Tapi sebelumnya kita melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap tanaman cabai kita. Di sini kita melihat bagaimana keadaan tanaman cabai kita. Kemudian kita baru bisa menentukan dengan apa kita akan mengocor. Jadi ini tanaman berumur 25 hari teman-teman semuanya. Dan ini sudah dilakukan pengocoran pertama sekitar umur 15 hari hanya dengan ekoenzim. Jadi ini tanaman cabai part yang kedua ya. Yang pertama dulu sudah kita liput persiapan lahannya, dan ini tanamannya, dan ini kita sudah akan melakukan pengocoran yang kedua di umur 25 hari. Oke, melihat tanaman kita kali ini teman-teman, figure tanaman untuk umur 25 hari ini kalau kita lihat masih kurang mantap. Jadi kita menentukan di sini kocoran apa yang harus kita masukkan di dalam pengocoran kita nanti. Nah, karena masih dalam fase vegetatif, tentunya kita tahu semua bahwa di masa vegetatif ini tanaman sangat membutuhkan unsur N untuk membuat figurnya menjadi mantap. Untuk itu kita putuskan untuk pengocoran kali ini kita menggunakan pupuk yang mengandung N dan P. Kenapa harus menggunakan unsur P? Karena memang kita untuk mencukupi kebutuhan akar, sehingga unsur P tadi diharapkan dapat untuk memperbesar akar sehingga hara yang dibutuhkan oleh tanaman bisa mudah dan diserap oleh tanaman secara maksimal. Oke, untuk itu ikuti kita meramu secara sederhana kocoran yang akan kita berikan pada tanaman cabai kali ini. Oke, kita menggunakan ultradap teman-teman. Di sini ultradap ini mempunyai unsur N dan P sekitar 12% untuk N. Jadi untuk kebutuhan membuat figure untuk bentuk tubuhnya kira-kira cukup, dan kita tambahkan juga di sini ekoenzim karena kita mengharapkan dengan pemberian ekoenzim ini penyerapan unsur-unsur hara N dan P yang kita berikan tadi akan lebih cepat terserap oleh tanaman. Jadi kita dalam memberikan pupuk ini tidak mandate harus menggunakan pupuk A, B, C gitu ya teman-teman, tetapi kita melihat kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kita tentukan kalau kebutuhannya N dan P, tentunya kita memberikan pupuk apa gitu. Jadi kita tidak mandate misalkan tadi menggunakan ultradap, itu tidak, karena jenis pupuk dan mereknya sangat banyak sekali. Teman-teman bisa melihat di kemasan itu ada kandungan misalkan NPK 16 16 16, itu bisa digunakan, itu bisa. Jadi itu disilahkan menggunakan apa saja, tapi yang penting tahu kebutuhan tanaman saat kita akan mengocor itu butuh unsur apa saja.
Untuk pengocoran tanaman cabai kali ini kita memberikan sekitar 250 ml sampai 400 ml. Jadi untuk pengocoran itu sebenarnya melihat kondisi tanah yang tempat tumbuh tanaman ya sebenarnya. Jadi kalau di situ tersedia banyak air sebenarnya akan semakin bagus, karena pertumbuhan tanaman ini sebagian besar dipengaruhi oleh air yang ada di situ, karena seluruh tubuh tanaman itu terbentuk dari air teman-teman semuanya. Namun di sini kondisi air yang tersedia di sekitar lahan itu tidak begitu banyak, jadi kami mengocor secukupnya sesuai dengan keadaan air yang ada, tetapi tanaman masih bisa untuk tumbuh dengan baik. Jadi interval mengocor itu kita melihat kebutuhan unsur hara dan melihat kebutuhan air untuk tanaman. Nah, selain untuk kegiatan pengocoran, tentunya kita juga melakukan kegiatan lain yang penting kaitannya untuk tumbuh tanaman biar lebih bagus, yaitu seperti ini. Nah, yang kedua teman-teman, apa yang bisa dilakukan ya ketika kita mengamati seperti ini, kan ini ada gulma-gulma yang tumbuh. Nah, ini sebaiknya memang segera mungkin kita cabut biar tidak berebutan nutrisi dengan tanaman cabai, karena ini kita tinggal 1-2 hari aja sudah begitu besar dan mencabutnya juga akan lebih sulit. Nah, mumpung masih seperti ini bisa lebih mudah. Nah, lain jadi kita ambil ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan teman-teman biar tanaman cabai kita terawat dengan baik. Nah teman-teman, ini salah satu informasi, karena kita lihat wiwilan di tanaman cabai kita lumayan banyak. Ini ada kemungkinan teman-teman dari bibit yang umurnya agak lama, yaitu bibitnya agak tua, sehingga begitu ditanam yang muncul sebelum pecah pang itu wiwilannya banyak. Jadi ada kemungkinan ini bibitnya lebih dari 20 hari. Jadi ada beberapa kelemahan ketika kita bibitnya kita pesan dari orang. Jadi kita tidak tahu benar-benar bibit tanaman kita umurnya berapa hari. Karena kalau umurnya sudah lumayan tua, nanti yang banyak adalah wiwilannya keluar. Karena kita punya contoh yang di kantor kita itu tidak ada wiwilannya, karena memang bibitnya benar-benar kurang lebih ya 15-20 hari sudah ditanam. Oke teman-teman semuanya, kita sambil melakukan pengocoran, kita juga melakukan pengamatan di tanaman kita. Jadi apa yang kita lakukan setiap saat ketika kita ke lahan? Yang pertama, untuk tanaman umuran seperti ini sebelum masa generatif, kita melakukan wiwilan teman-teman untuk cabang-cabang yang tumbuh baru kecil-kecil seperti ini. Nah, kecil-kecil seperti ini kita lakukan wiwilan. Tetapi untuk cabang-cabang yang sudah agak terlambat kita melakukan pewiwilan, yang sudah agak besar, kita tidak lakukan pewiwilan karena takutnya luka yang ada pada tubuh tanaman cabai besar dan bisa melukai, sehingga mudah bakteri dan jamur bisa masuk. Jadi kita biarkan saja, asalkan nanti nutrisi juga kita berikan sesuai dengan pertumbuhan pohonnya. Oke teman-teman, itu yang kita lakukan salah satunya. Nah teman-teman semuanya, ini kondisi tanaman kita sebagian besar banyak yang keriting seperti ini. Dari awal sudah kita pantau tidak ada tungo ataupun trip di sana.
Jadi kita juga melakukan pengamatan, tetapi setelah kita melakukan pengocoran pertama dan kita pantau, ternyata bisa tumbuh berkembang dan bisa daun berikutnya bisa tumbuh dengan baik, dan kita nyatakan bahwa ini adalah tadinya karena kekurangan air pada saat penanaman, teman-teman semuanya. Nah, itu pengalaman dari kita, teman-teman semuanya. Ketika waktu penanaman tentunya harus diusahakan untuk tanah benar-benar basah semuanya, karena pada waktu penanaman awal kita juga sudah melakukan pemberian air secara lep ya, kalau di bahasa kita, tetapi ternyata lepnya itu kurang mantap, sehingga sepanjang umur tanaman dari tanam sampai 15 hari tentunya tanaman kekurangan air, sehingga daun mengalami keriting seperti ini karena adanya cekaman panas dan air yang harus masuk ke tubuh tanaman dan sampai ke daun kurang, jadi timbul keriting seperti ini. Jadi itu pengalaman dari kami yang kita sampaikan pada teman-teman semuanya. Baik sahabat-sahabat petani semuanya, hari ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan pengocoran dan perempelan. Mungkin ada masukan untuk materi-materi berikutnya, bisa teman-teman tulis ya di kolom komentar, dan semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat, dan mungkin ada beberapa kekurangan kita juga mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya, namun masih berkaitan dengan dimplot cabai yang sedang kita tanam. Oke, sampai jumpa.